Tahukah kalian, terdapat sebuah negara yang memiliki agama dan kepercayaan sebagai umat Muslim, tetapi mereka tidak mewajibkan ibadah sholat 5 waktu dan berpuasa. Seperti yang telah kita ketahui, sebagai umat Muslim sholat dan berpuasa merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sebuah ritual kepercayaan yang khas dan mencerminkan warisan budaya serta sejarah Islam yang dipadukan dengan budaya lokal mereka. Etnis ini bernama Muslim Bani Cham. Dalam catatan sejarah, sebelum memeluk agama Islam, masyarakat Champa berkuasa di wilayah tengah dan selatan negara Vietnam, yang dimana sebelumnya adalah penganut agama Hindu. Setelah masuknya Islam, tahap demi tahap, mereka pun berpindah menganut agama Islam. Penyebaran Islam terjadi melalui interaksi jamaah dan pedagang yang datang dari India, Persia, dan Arab. Setelah itu, Islam berkembang pesat dan menyebar di kerajaan Champa. Seiring berjalannya waktu, Islam terus berkembang di Vietnam meskipun dalam konteks minoritas. Komunitas Muslim di Vietnam diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Salah satunya adalah suku Bani Cham yang terkenal dalam praktik keagamaan Islam mereka. Penerimaan Islam pertama kali di komunitas suku Cham ditandai dengan pribumisasi yang kuat. Pada waktu itu, masyarakat yang mengamalkan tradisi keagamaan berjumlah sekitar 40.000 orang. Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan mereka sendiri yang berasal dari alam atau manusia. Hal ini kemudian menjadikan Muslim Bani Cham tidak mendapatkan pengakuan oleh penganut agama Islam di dunia, khususnya karena perbedaan dalam praktik keagamaan mereka. Dari sini, dapat dilihat bahwa suku Bani Cham jika dilihat dalam konteks minoritas di negara Vietnam, mereka menerima perlakuan yang berbeda, dan keberadaan praktik keagamaan mereka terlihat terpinggirkan. Muslim suku Bani Cham mempunyai karakteristik tersendiri dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Praktik keagamaan mereka mencerminkan perpaduan antara Islam dengan tradisi lokal. Komunitas mereka mempunyai ritual dan tradisi keagamaan yang khas, yang mencerminkan warisan budaya dan sejarah Islam di kalangan suku Bani Cham. Alhasil, suku Bani Cham dalam paham dan praktik keagamaan pada umumnya berbeda dengan praktik keagamaan dalam ajaran Islam. Pada konteks tersebut, hal ini sebagai upaya suku Cham untuk mempertahankan warisan budaya dan sejarah mereka. Adapun berbagai bentuk perbedaan pemahaman dan praktik keagamaan suku Bani Cham dengan mayoritas Islam pada umumnya. Seperti dalam konteks ibadah, di mana mereka tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan hanya melakukan puasa saat permulaan Ramadan saja. Penggunaan kalender yang dibagi menjadi 2 fase, yang berdurasi selama 15 hari. Sedangkan hari Rabu ditetapkannya sebagai hari suci, yang dimana pada umumnya agama Islam menganggap adalah hari Jumat sebagai hari suci, serta melakukan persembahan kepada arwah. Beberapa hal tersebut jika ditelisik lebih dalam, sangat berbeda dari apa yang disampaikan dalam ajaran Islam. Masuknya Islam ke Vietnam diprakarsai oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang ketika itu merupakan khalifah ketiga. Utsman mengutus Muslim ke Vietnam dan dinasti Tang Cina pada tahun 650 Masehi. Utusan tersebut kemudian melakukan interaksi dengan berdagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam di Vietnam dan di Cina. Hal ini terbukti dengan temuan dokumen dari dinasti Cina yang berisi catatan orang-orang Cham yang beradaptasi dengan Islam pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11. Berdasarkan catatan yang ditemukan pada dinasti Song, Islam mulai berkembang pada abad ke-10 hingga 11.
Hal ini didukung oleh temuan arkeologis dari 2 makam pedagang Muslim di Panrang, Paduranga, Champa Selatan. Penemuan makam tersebut merupakan bukti adanya komunitas Muslim yang mungkin menetap di sana. Islam dinyatakan masuk ke Vietnam pada abad ke-7 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang di pesisir pantai Kerajaan Champa, yang merupakan pedagang yang berasal dari Gujarat, Persia, dan Arab. Proses masuknya Islam ke Vietnam tidak terlepas dari peran Kerajaan Champa. Kerajaan Champa berdiri sejak tahun 700 hingga 1471 Masehi dan terdiri dari 5 wilayah, yaitu Indrapura, Vijaya, Kautara, Panduranga, dan Amaravati. Sebelum masuknya Islam ke Vietnam, Hindu merupakan agama pertama yang dianut suku Cham sejak berdirinya Kerajaan Champa. Setelah masuknya Islam, Kerajaan Champa yang ketika itu menguasai wilayah Indochina, khususnya Vietnam bagian selatan dan Kamboja, membiarkan Islam berkembang. Hal ini karena mereka mempunyai hubungan baik dengan kerajaan Islam yang ada di semenanjung Malaya, seperti Malaka. Dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar Islam masuk ke Champa sekitar abad ke-7 Masehi, namun baru berkembang 3 abad berikutnya. Berkembangnya Islam secara damai di Champa juga tidak terlepas dari kebudayaan Melayu, yang pada saat itu menjadi standar interaksi perdagangan di Nusantara. Pada saat itu, penguasaan bahasa Melayu seolah menjadi bahasa dan syarat wajib untuk dapat berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi, dan agama dengan Islam di Nusantara. Pada waktu itu juga, pengikut umat Islam bertambah dikarenakan menjalin hubungan dengan Kesultanan Malaka, yang menyebabkan semakin meluasnya penyebaran Islam. Perkembangan Islam pada masa Kerajaan Champa mulai goyah ketika Minh Mang dari Kerajaan Vietnam menyerang pada abad ke-19 Masehi. Serangan tersebut menjadikan Kerajaan Champa melemah dan menyebabkan eksodus massal penduduk Muslim Champa yang dulunya dominan di wilayah Delta Mekong, kemudian berpindah ke Kamboja dan Vietnam Barat Daya. Pada abad ini, di tahun 1830, terjadi penindasan oleh dinasti Nguyen. Orang-orang Vietnam menghancurkan beberapa rumah ibadah atau sang magik masyarakat Bani Cham. Kemudian, antara tahun 1831 dan 1837 hingga tahun 1840, di beberapa daerah, ulama Bani dilarang melakukan ritual, sementara golongan awal, Bani, kelas bawah, terpaksa meninggalkan sang magik. Meskipun demikian, suku Bani Cham masih eksis hingga saat ini dengan ritual-ritual keagamaan yang mereka anut. Pada proses Islamisasi, kontak pertama antara umat Islam yang datang ke Champa dilakukan dengan penduduk asli. Kontak umat Islam dengan masyarakat setempat menjadikan di antara mereka ada yang berpindah agama. Orang-orang Cham yang pindah agama ke Islam terjadi secara terisolasi, hanya terbatas pada kalangan komersial dan istana yang mempunyai hubungan dengan komunitas asing. Merujuk pada argumen Collins yang menyatakan bahwa perpindahan agama dari Hindu ke Islam di kalangan penduduk asli suku Cham bukan terjadi karena perbedaan wilayah, melainkan karena perbedaan status sosial dan ekonomi. Dalam perpindahan agama ini, pedagang Muslim mempunyai peranan penting, disebabkan Muslim pertama yang ditemui oleh penduduk lokal Asia Tenggara adalah pedagang. Mereka tampak kaya dan berkuasa. Oleh karena itu, perpindahan agama ke Islam menjadi salah satu daya tarik para saudagar kaya di dunia perdagangan baru. Muslim suku Cham menyatakan bahwa mereka bermazhab Syafi'i. Akan tetapi, sebenarnya mereka merujuk pada Ahl-Sunnah wal Jamaah dalam paham akidah dan mazhab Syafi'i dalam fikih. Selain mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi juga menjadi salah satu mazhab
yang dipegang oleh beberapa Muslim Cham. Hal ini disebabkan oleh pengaruh luar, terutama dari India dan Pakistan. Suku Cham Islam identik dengan memegang teguh ajaran-ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan sebagainya. Sementara suku Cham Bani merupakan Muslim yang tidak menjalankan beberapa praktik keagamaan dalam Islam. Suku Cham Bani juga dikenal masih menganut kepercayaan leluhur hingga kini. Terkait praktik keagamaan dalam salat, dari segi historis dinyatakan bahwa sekitar abad ke-19 terjadi penindasan oleh dinasti Nguyen. Pada abad ini, rumah ibadah Bani Cham dihancurkan dan ulama mereka dilarang untuk melaksanakan ritual atau ibadah. Oleh karena itu, tidak heran apabila ditemukan bahwa salat hanya dilakukan pada hari Jumat dan pada bulan Ramadan saja. Hal ini berdasarkan catatan Perancis di akhir abad 19 dan awal abad 20. Kemudian berlanjut sepanjang awal abad ke-20, pelaksanaan salat sudah mulai menurun. Pada tahun 1960-an, hanya kaum awal dan elit ulama yang mengetahui tentang bagaimana cara melaksanakan salat. Selain tidak salat sebagaimana ketentuan dalam Islam, suku Cham Bani juga tidak melaksanakan puasa Ramadan. Mereka menyebut Ramadan dengan istilah Ramawan. Akan tetapi, Ramawan ini berlangsung pada 3 hari sebelum Ramadan. Mereka juga melakukan ziarah ke pemakaman para leluhur. Maksud dari ziarah ini adalah mengundang arwah para leluhur untuk kembali ke rumahnya. Mereka memberikan persembahan kepada arwah leluhur di rumah mereka. Persembahan tersebut dengan menyajikan makanan untuk semua arwah leluhur dan juga memberikan kepada masing-masing anggota garis keturunan yang telah meninggal dunia. Dari beberapa praktik keagamaan suku Bani Cham tersebut, ditemukan perbedaan yang signifikan dalam praktik umat Islam pada umumnya. Praktik-praktik keagamaan mereka bersifat sinkretis yang dipengaruhi oleh Hinduisme. Akan tetapi, keberadaan suku Bani Cham hingga saat ini masih eksis meskipun mereka tidak mendapatkan pengakuan dari umat Islam pada umumnya dan dinyatakan menyimpang dari ajaran Islam. Berangkat dari hal tersebut, berdasarkan praktik keagamaan suku Cham Bani, Cham Islam menganggap bahwa ajaran Islam yang diamalkan oleh Bani Cham adalah sesuatu yang keliru dan perlu untuk dibenahi. Sehingga suku Cham Islam kemudian melakukan dialog dan dakwah kepada suku Bani Cham untuk memperbarui ajaran mereka yang dinilai masih mempraktikkan sinkretisme. Dan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam. Kegiatan Islamisasi yang dilakukan oleh Cham Islam sampai saat ini masih dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa informasi terkait kepercayaan dan keberadaan suku Bani Cham yang ada di negara Vietnam. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.